Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, memamerkan senjata milik Israel yang disita selama pertukaran tawanan pada Kamis 30 Januari 2025. Hal itu terjadi sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata. Senjata tersebut dipamerkan di kamp pengungsian Jabalia seusai penyerahan tahanan wanita Israel Agam Berger. Dilaporkan tindakan ini disinyalir sebagai pesan mengenai kerugian yang dialami Israel selama di medan perang. Mengutip Palestine Chronicle, Al-Qassam memamerkan senjata CZ Scorpio Evo 3 yang disita dari pasukan Israel dilengkapi peredam dan teropong. Diketahui senjata ini pertama kali muncul dari video yang dirilis Al-Qassam pada Mei 2024 silam. Dalam video itu menunjukkan pasukan Israel disergap di terowongan Jabalia. Lebih lanjut, pameran senjata tersebut juga menjadi bukti klaim Al-Qassam mengenai kemenangannya di medan perang. Selain senjata, Al-Qassam juga menunjukkan senapan Tafor yang sering digunakan oleh pasukan elit Israel. Adapun serah terima tahanan dilakukan di tengah reruntuhan akibat serangan udara Israel. Sebagai informasi, tahanan Israel bernama Arbel Yehud dan Gadi Moses dibebaskan di Khan Yunis dekat rumah mantan pemimpin Hamas Yahya Sinwar. Juru bicara Brigade Al-Qassam, Abu Ubaidah, mengumumkan tewasnya Kepala Staf Komandan Muhammad Al-Daif bersama 6 anggota Dewan Militer Hamas. Pengumuman ini disampaikan dalam pidato yang dirilis pada Kamis 30 Januari 2025. Adapun nama 7 pemimpin Hamas yang tewas turut disebutkan dalam pernyataan tersebut. Abu Ubaidah mengungkapkan bahwa kesyahidan para pemimpin tersebut terjadi setelah proses verifikasi yang ketat dan pertimbangan keamanan. Ia pun menegaskan kematian para komandan top Hamas tak akan melemahkan perlawanan Palestina. Menurutnya perlawanan justru semakin kuat seusai para pemimpin gugur. Abu Ubaidah mengatakan Mujahidin menjadi lebih berani dalam menyerang pasukan Israel. Selain itu, Hamas menyampaikan bela sungkawa dan memuji perjuangan para pemimpin yang tewas. Sementara Al-Qassam berjanji akan terus melanjutkan perlawanan terhadap pendudukan Israel. Pasukan Pendudukan Israel atau IDF melancarkan agresi udara terhadap Lebanon pada Jumat 31 Januari 2025 pagi. Serangan itu menargetkan daerah perbatasan timur Lebanon dengan Suriah. Hal itu dikecam sebagai pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata antara Lebanon dan juga Israel. Mengutip Al-Mayadin, dilaporkan 4 serangan menargetkan dataran tinggi Jinta di pegunungan anti Lebanon. Sementara serangan lainnya mengenai jalur perbatasan Suriah di dekat kota Hermel. Sebagai informasi, perjanjian gencatan senjata mengharuskan Israel menghentikan serangannya dan menarik pasukannya dari Lebanon. Namun Israel terus melanggar perjanjian tersebut dan menduduki wilayah selatan Lebanon. Diketahui perjanjian tersebut diperpanjang hingga Selasa 18 Februari 2025 mendatang. Meski demikian, Israel terus melanggar perjanjian dan melakukan serangan di perbatasan Lebanon. Dilaporkan serangan itu menyebabkan korban jiwa dan terluka di kalangan warga sipil Lebanon dan personel Angkatan Darat Lebanon. Hizbullah dilaporkan telah menyerahkan kompleks terowongannya kepada tentara Lebanon. Setelah penyerahan, tentara Lebanon masuk ke fasilitas bawah tanah yang sebelumnya dipamerkan oleh Hizbullah. Media Lebanon melaporkan bahwa terowongan itu cukup besar hingga bisa dimasuki oleh truk. Terowongan tersebut dinamai Imad Force sebagai penghormatan kepada Panglima Hizbullah Imad Bukniyeh yang tewas pada tahun 2008 silam. Mengutip Tribun News pada 31 Januari, Panglima Hizbullah itu dikabarkan mengawasi pembangunan kompleks tersebut. Tak sendiri, Imad dibantu tim yang dipilih oleh Hasan Nasrallah untuk mengawasi terowongan tersebut. Pada Agustus 2024 silam, Hizbullah pernah menunjukkan terowongan itu dilengkapi dengan fasilitas komputer dan pencahayaan. Saat tentara Lebanon memasuki terowongan, peralatan berat sudah dipindahkan oleh Hizbullah.
Diketahui terowongan itu terletak di kawasan Tiro dan pernah dipamerkan sebagai tempat peluncuran rudal. Dilaporkan terowongan ini dirancang sangat terlindungi di bawah tanah, jauh dari jangkauan intelijen militer Israel. Diperkirakan Hizbullah telah menggali terowongan sepanjang ratusan kilometer dengan waktu lebih dari 30 tahun. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengindikasi akan memaksa Mesir dan Yordania untuk menampung pengungsi warga Gaza. Pasalnya kedua negara itu menolak keras rencana Trump untuk merelokasi warga Palestina. Pernyataan Trump muncul seusai Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi dan Raja Yordania Abdullah menegaskan penolakan tersebut. Mengutip Tribun News pada 31 Januari, Trump mengklaim Amerika Serikat telah membantu banyak hal untuk Mesir dan Yordania. Sebagai imbalannya, kedua negara itu harus bersedia menampung pengungsi Gaza. Sebelumnya, Trump mengusulkan pemindahan warga Gaza untuk membersihkan wilayah yang dilanda perang. Selain itu, Presiden Mesir merespon tegas bahwa mengusir rakyat Palestina merupakan ketidakadilan. Sementara Raja Yordania menekankan pentingnya mempertahankan tanah rakyat Palestina. Sebagai informasi sebelumnya, Indonesia dengan tegas menolak gagasan serupa yang diusulkan oleh Donald Trump. Adapun mayoritas negara internasional, terutama negara-negara Arab, menentang rencana relokasi tersebut demi kedaulatan Palestina. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.